Siapa kamu, berani memprovokasi rumah surgawiku? Beberapa hantu roh memandang Xiao Yan dengan marah. Segera, saya melihat hantu roh ini bertambah besar. Berubah menjadi monster yang ganas, rambut berubah menjadi belut ular yang bengkok, 8 duri tajam menyembul dari belakang, nafasnya juga melonjak. Ini adalah wujud sebenarnya dari roh hantu. Dengan kata lain, ini adalah semacam metode latihan fisik rahasia. Dapat membuat kekuatan mereka meroket dalam waktu singkat. Apakah Tianren Mansion? Sangat kuat. Sekelompok sampah yang rela menjual jiwanya sendiri. Kamu berani menyakiti anakku. Saat ini, Xiao Lin dalam pelukan Xiao Yan terbangun. Vitalitas dan kekuatan terus-menerus datang dari tubuh. Segera perbaiki lukanya, ayah. Apakah aku berhalusinasi setelah kematian? Gumam Xiao Lin karena dia hanya bertemu Xiao Yan beberapa kali dalam hidupnya. Mengalami terlalu banyak kesulitan dan rintangan di sepanjang jalan. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ayah saya akan datang untuk menolong mereka. Sampai saat kematian tidak ada sosok Xiao Yan di benak Xiao Lin karena menurutnya itu tidak mungkin. Maafkan aku, Liner. Xiao Yan tampak pahit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menelantarkan kedua anaknya? Dia juga ingin berhenti, dan ingin melindungi keluarga dan teman Anda, tapi Xiao Yan tidak punya pilihan. Begitu Anda memulai jalan ini, Anda ditakdirkan untuk tidak bisa berhenti. Tanggung jawab yang diembannya semakin besar. Semua yang kami lakukan hanyalah untuk perlindungan yang lebih baik, benarkah ayah? Bukankah ini hanya ilusi? Setelah Xiao Lin pulih dari cederanya, dia bisa berdiri. Tunggu, kakak, dia. Xiao Lin langsung bereaksi dan Xiao Xiao sudah berada di belakangnya. Beberapa hantu roh tampak ngeri, namun nyatanya, dia sedang bersiap untuk mundur. Bukannya mereka takut Xiao Yan, namun sosok cantik lain di belakang Xiao Yan membuat mereka takut. Tidak ada yang mungkin tidak mengenalnya, kecuali Ratu Alam Dewa Kuno, tapi itu sangat jelas suara mendesing. Tanda seru. Beberapa hantu roh berubah menjadi Chang Hong melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa membiarkan hantu roh ini melarikan diri seperti ini? Saya melihat seutas guntur berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, sosok itu tiba-tiba menghilang, hanya embusan angin yang menyapu Xiao Xiao dan Xiao Lin. Sesaat kemudian saya melihat Xiao Yan mengikat hantu roh ini dengan tali, dan datang di depan Xiao Xiao dan Xiao Lin. Diserahkan padamu, ikuti aku mulai sekarang. Hancurkan semua hantu di bintang ini, tidak ada seorang pun yang tersisa. Xiao Yan berkata perlahan sambil melihat beberapa roh hantu di depannya. Tanpa kecuali, mereka semua terkena pukulan keras. Kemarahan Xiao Lin melonjak, dan dia tiba-tiba bergegas keluar. Kemudian dia dengan liar mengayunkan tinjunya dan memukul hantu roh tersebut. Bukan karena hantu roh ini tidak berani bergerak dan sepertinya dia tertahan oleh tekanan yang kuat. Tidak bisa bergerak, aku hanya bisa membiarkan Xiao Lin membantaiku. Sepertinya tinju itu tidak bisa melampiaskan amarah Xiao Lin. Dia segera mengeluarkan pedang panjangnya. Tebaslah hantu-hantu roh ini. Lengan beberapa hantu roh dipotong oleh Xiao Lin dalam sekejap, dan darah berceceran di mana-mana. Wajah mereka penuh kesakitan, tapi ini tidak menghentikan Xiao Lin melukai adikku dan aku akan memotongmu sampai mati. Tanda seru. Ternyata kemarahan Xiao Lin bukan karena dia terluka. Dia melihat kebencian di hati Xiao Lin lagi pula. Dia hampir mati di tangan hantu-hantu tersebut. Apalagi saat melihat kakak perempuan saya dipukuli, dia tidak akan mentolerir siapapun yang menindas saudara perempuannya. Xiao Xiao berjalan ke sisi Xiao Lin dengan lembut menepuk bahu Xiao Lin. Tidak apa-apa, Xiao Lin. Mata Xiao Lin memerah, dan dia kembali sadar saat ini. Air mata jatuh begitu saja dari sudut mataku. Dia benar-benar ketakutan saat itu, bukan karena takut mati, namun dia takut adiknya akan diintimidasi setelah kematiannya. Di bawah kenyamanan Xiao Lin perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Api menyala di ujung jari Xiao,
Kedua pria itu kemudian menggunakan api untuk membakar semua roh hantu sampai mati sebelum menyerah. Jeritan melengking menghilang setelah sekian lama. Baiklah, ikutlah denganku, semua roh hantu di bintang ini harus mati. Kata Xiao Yan. Xiao Xiao dan Xiao Lin saling berpandangan. Ikuti. Xiao Yan segera berubah menjadi pelangi dan sapu ke arah bintang ini. Segera kami tiba di sebuah kota. Kekuatan jiwa dari alam Xiao Yan dapat langsung menyelimuti semua aura di seluruh kota. Hantu roh tanpa jiwa tidak sulit ditemukan, dan Xiao Yan hanya perlu menangkap satu roh hantu, hantu lain pasti akan muncul. Hantu roh tercekik di leher dengan tangan Xiao Yan, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Saat yang tepat menjual jiwanya dan menjadi penguasa kota. Hantu roh yang ditangkap Xiao Yan, dia sebenarnya adalah penguasa kota ini. Kota ini sangat luas dan berpenduduk ratusan ribu orang. Dan hantu roh ini memerintah kota ini dengan kekuatan tirani mereka sendiri. Hantu roh lainnya memegang posisi penting di kota atau memonopoli jalur kehidupan perekonomian kota ini. Tampaknya roh hantu ini sudah ada di kota ini sejak lama. Siapa kamu sampai berani melakukan kesalahan menyerang kami? Tahukah Anda siapa kami? Ling Gui sepertinya terbiasa bersikap sombong. Saya rasa tidak ada orang di bintang ini yang berani memprovokasi mereka. Karena apapun jenis kekuatannya, begitu Anda memprovokasi mereka hasil akhirnya adalah kehancuran. Kecuali kota ini ada hantu lain di bintang ini, mereka akan bersatu untuk melawan musuh, sekelompok sampah yang menjual jiwa mereka ke istana surgawi. Xiao Yan memandang roh hantu di depannya yang tercekik dan tidak bisa bergerak dengan mata dingin. Kamu berani membunuhku, tahukah kamu betapa kuatnya rumah surgawiku? Tidak peduli orang kuat macam apa Anda, jutaan jiwa di rumah surgawi dapat mencabik-cabik Anda. Hantu roh ini terus mengucapkan kata-kata yang mengancam. Di saat yang sama, suara angin bertiup terdengar di bawah kota. Lusinan sosok terbang keluar mengepung Xiao Yan dan yang lainnya. Kemudian Xiao Yan perlahan melepaskan roh hantu yang dipegangnya di tangannya. Roh hantu itu segera mundur, sudut mulut perlahan naik. Apakah kamu takut sekarang? Mendengus. Sudah terlambat, saudara-saudara robek hingga berkeping-keping. Roh hantu itu segera melambaikan tangannya. Lusinan hantu roh mengelilingi mereka, kekuatan mereka tidak lemah, setidaknya mereka semua adalah dewa petarung bintang 3. Tentu saja, di depan Xiao Yan barusan, di bawah yang abadi semuanya ada semut. Terlepas dari apakah hantu roh ini dapat berubah memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat, untuk Xiao Yan tak satu pun dari hantu roh ini yang mampu menahan kekuatan pukulannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya, kedua armor dewa virtual itu langsung menempel pada tubuh Xiao Xiao dan Xiao Lin. Semuanya dilarang oleh mata anjing, dapat dikendalikan, bergabunglah dengan kami dan bunuh mereka. Merasakan armor dewa virtual menempel di tubuh Xiao Xiao dan Xiao Lin sama-sama senang, rasakan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh Void God Armor, itu berisi kekuatan keabadian keduanya sepertinya sudah lama menumpuk amarah. Tanpa ragu, sosok itu langsung keluar secara aktif menyerang hantu-hantu tersebut. Xiao Xiao, ilmu pedangnya terlalu rumit, ada lebih sedikit trik yang tidak berguna, dan membunuh orang, hanya membutuhkan satu pedang. Xiao Lin, tenanglah, mereka tidak sekuat itu, percaya diri, Anda yang terkuat di sini. Roh hantu tiba-tiba mengerti, ini adalah makhluk yang kuat, saya menggunakannya untuk pelatihan.